يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرجي. Wal mukhalafatu lil hawadis. Nah, mukhalafah artinya berbeda atau bersalahan atau berbeda. Lil hawadis, bagi yang baharu. Belajar ilmu ini uyuh Pak tapi ilmu ini meningkatkan derajat kita melebihi dari amaliyah. Allah berfirman, yarfa'illahil ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Nang bisa menaikkan derajat kita di sisi Allah itu ilmu. Amal bang, amal ya amal kawajua, tapi bil ilmi juga amal dengan ilmu. Jadi lalu kekuatan dekatnya Allah dengan hambanya itu di mana? Di otak kita. Kalau bahasa Nabi, pisudur, di hati ngarannya. Kalau bahasa kita modern, otak sebenarnya. Dari otak nih ilmu masuk ke dalam, disimpulkan natijah nanti dalam hati kita. Itu naik tingkat kita tuh. Jadi ujar orang wahini, kekanakan wahini nang milenial nih, chip jurang. Mana chipnya jurang? Yang lalah. Bila ada komputer itu mana chipnya aja. Nah, chipnya kita manusia nih ya al-qalbu. Al-qalbu itu hasil daripada ilmu-ilmu itu, di situ aja lagi. Nah, jadi bila natijah kita itu bujur terus menyan. Musahadah kita sembahyang sama-sama aja Umar bin Khattab. Tapi hasilnya di sisi Allah beda. Bergantung musahadah kita aja Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala. Musahadah di sini tajali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah itu tajali atau tidak di hadapan kita? Tajali itu maksudnya nyata Allah itu di hadapan kita. Supaya nyata Allah itu di hadapan kita, kada kok dihadangi, ditunggui. Bebacaan aja berhemat kada mau tajali. Makanya bingung kita kalau ada nang banyak hafalan Quran tapi nya masih suka maksiat ya lah. Mungkin pernah melihat sidin tuh jang. Ini apa nih Mbak Amalia khutbah aja, kenapa sidin tuh masih berjalan apa yang lah beselor handap sidin berjalan misalnya ya lah. Nah kenapa aja ya kan bingung nih. Nah itu karena tadi itu belum tajali dia, belum tajali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan. Wal mukhalafatu lil hawadis huwa adam, dia adalah tiada mumsalati syai'un minal hawadis lahu subhanahu wa ta'ala. Dia adalah adamun, dia adalah tiada, mumsalatun, sama dengan sesuatu. Nah jadi Tuhan itu mukhalafatul lil hawadis maksudnya adalah tidak ada pernah sama, sesedikit pun samanya kada ada dengan juz-juz iyahnya, ataukah kuliah secara umum kah sama atau secara khusus. Kalau kita ini kadang-kadang kan umumnya pina mirip sama, karena khususnya pulang nah bisa aja kada sama. Nah itu kan ada juga khususnya sama, umumnya berbeda. Nah ini jangan salah memahami di sini, supaya melihat segala kejadian dalam alam semesta ini nyatakan itu bukan Tuhan. Tapi kalau juga ingin meletakkan binaan lil qalbi, itu adalah hasil daripada perbuatan Allah atau hasil daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, ma'asobaka hasanatin paminallah. Kebajikan yang kita lihat itu baik yang apa yang kita lakukan paminallah, semata-mata itu karena Allah, dari Allah atau rahmat Allah. Karena itu masuk dalam dunia yang lebih kecil lagi ya, yang lebih dunia pensucian diri ya. Mumsalatun, jadi mumsalatun artinya sama, kadada nang samanya adamun, mumsalatun atau wa adamu mumsalatin syai'un minal hawadis. Nah gitu. Dia itu adalah tiada bersamaan atau tiada sama akan sesuatu dari sesuatu yang diciptakannya. Lahu subhanahu wa ta'ala,
Falaisa lahman wala ijoman, baik pada daging wala ijoman, pada tulang. Tentang tulang kita ingat tulang lain Allah, wala tawilan panjangkah, wala kasiran pendekkah lain juga, wala mutawassiton termasuk tengah-tengahkah lain juga. Bahwa ta'ala jatun laisa biha syai'um minas sifatil hawadis. Pokoknya Allah Ta'ala itu kadang-kadang sama sedikit pun apapun juga pada zat-zat yang diciptakannya di alam semesta ini. Zat itu istilah sebutan nama. Fayusammu zat, disebut dengan zat itu tubuh kita zat. Sesuatu benda wujud itu adalah zat. Wa kullu ma khatara, nah bibalika min sifatil hawadis la tusaddaqa anna billahi syai'an min zalika laisa lahu makan aslan palaisa dakilan fid dunya wala kharijan anha. Maka ketahuilah tiap-tiap apa yang terkatar, yang terlintas dalam benak manusia tentang sifat-sifat hawadis, sifat-sifat hudus, sifat-sifat makhluk yang pernah dilihat dan dibayangkannya, maka camkanlah dalam hati dan pikiran kita, tidak ada sedikit pun itu pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sama pada diri Allah semuanya, baik pada tempat aslinya maupun tempat masuk dunia maupun keluarnya dunia, apa saja. Nah, si musannif ini menggambarkan meringkas apa nang masuk, apa nang keluar. Pokoknya nang mana aja, angin kah terlihat angin, apakah matahari kah, apakah pokoknya lain itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lain Tuhan. Nah, pokoknya lain Tuhan. Manusia bang, bila ada manusia mengaku Tuhan bang, lain Tuhan juga. Siti Jenar mengaku Tuhan, lain Tuhan juga Siti Jenar. Cuma ini mengaku benar ya, orang mengaku itu boleh aja. Nak mengaku setan kah? Datang kepada pian ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa pian? Jar kita. Aku setan ya. Kenapa? Pasrah aja situ, biar situnya mengaku setan. Aku Allah Ta'ala aja mengaku ayuha, tapi di hati kita, itikat kita ini lain yang mencongkong nih Allah Ta'ala. Makanya rajin ada nang pemuda lah bermimpi Allah Ta'ala jarang datang. Nah itu dusta, berarti itu dusta, mencongkong ya, berdusta. Karena Allah Ta'ala kalau masih terlihat dalam mata kepala itu bukan Allah. Nanti di akhirat kata Nabi SAW. Lain Nabi itu tajalli juga Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu hanya sepenggalah aja Nabi, satu jengkal, satu panah aja Nabi dengan Tuhan. Ujar Aisyah, Nabi melihat Tuhan. Ujar ulama beda pendapat, Nabi melihat Tuhan karena pakai mata kepala, pakai hati. Ulama itu berbeda. Karena Aisyah waktu itu masih kecil, ibunda Aisyah masih kecil waktu itu. Jadi sidin mungkin Nabi ingin ringkas saja melihat Tuhan, tapi kan ya Rasulullah melihat Tuhannya Nabi. Tapi hakikat yang sesungguhnya tidak menurut ulama. Nah kita Pak, kita harus juga kan melihat Tuhan. Kita harus melihat Tuhan juga. Cuma sebelum melihat Tuhan kita kenal dulu lawan Tuhan, yalah. Nah, dikenali dulu Tuhannya siapa. Gerang nang hendak kita lihat nih. Nah, melihat juga. Tapi melihatnya dengan Tuhan tentu bukan dalam pengertian kita, tapi menurut ilmu atau yang disebut dengan ilmu hakul yakin. Ilmu tentang hak, tentang kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berapa banyak lu membacakanlah sampai mukhalafatul hawadis, sampai situ dululah dalilnya. Nah, membacakan dulu dalilnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalilnya adalah lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidaklah Tuhan itu kufuwan ahad. Ada perbandingannya. Kalau masih ada bandingannya, sandingannya sedikit aja, berarti kita salah mitik katakan. Misal pian mengucap ada orang hebat main sulap, nang kayak Allah Ta'ala aja lagi ya. Nah, nang kayak Allah Ta'ala itu ucap kada boleh tuh, istighfar hancap astagfirullahaladzim. Nang kayak Allah Ta'ala adalah pernah nang itu bahasanya dalam hari nang kayak Allah Ta'ala aja. Nang kayak Allah Ta'ala aja nyawani lagi ya. Nah, jangan juga engkau tuh, kita berhati-hati untung kita. Nang kayak Allah Ta'ala, meskipun orang tuh hebat benar. Melihat Superman di TV, mana kayak Allah Ta'ala. Jangan nang kayak Allah Ta'ala, nang lain aja gin. Nang kayak orang hebat baja gitu. Nah,
jangan disebut Allah Ta'ala, karena Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Nah itu maksudnya, kita menjaga mulut kita supaya jangan syirik di mulut. Syirik di mulut bisa, hati kita sebenarnya kada, tapi syirik di mulut kita. Allah lamma nadani huwa ba'zirtu abdan mamlukan